Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurikma Gustia dengan NIM 210161660 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membacakan pidato untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah Retorika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Hermawati Arif MPD. Di sini saya akan menyampaikan pidato dengan judul Pendidikan di Masa Pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Fakultas Bahasa dan Seni yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada pertemuan siang hari ini di Fakultas Bahasa dan Seni UNP. Selanjutnya, teman-teman serta rekan-rekan yang saya cintai. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di fakultas tercinta, yaitu Fakultas Bahasa dan Seni UNP dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato yang berjudul Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19. Hadirin yang saya hormati, di masa pandemi COVID-19 ini, pendidikan berubah drastis. Kebijakan physical distancing untuk memutuskan penyebaran wabah, memaksa perubahan dari pendidikan formal di bangku sekolah maupun perkuliahan menjadi belajar dari rumah dengan sistem online atau daring. Sampai saat ini, negara kita masih dilanda pandemi, namun sudah memasuki masa pemulihan setelah dihantam pandemi COVID-19. Sekitar 3 tahunan, pendidikan di masa pandemi pun menyesuaikan dengan keadaan. Tahun ini, sebagian besar sekolah sudah mulai sekolah tatap muka, walau di sebagian kecil masih ada yang daring. Banyak penyesuaian yang harus dilakukan untuk pendidikan di masa pandemi ini. Baik para guru dan murid dituntut untuk lebih melek teknologi. Permasalahan muncul ketika masih banyaknya siswa yang belum memiliki gadget. Belum lagi sekolah yang di pelosok yang tidak terjangkau internet. Otomatis, penyampaian materi pendidikan di masa pandemi ini harus sangat diperhatikan. Para guru dituntut lebih kreatif karena pembelajaran jarak jauh banyak sekali tantangannya. Belum lagi ada resiko lainnya yang mengintai. Kebanyakan anak yang diberi gadget atau ponsel untuk belajar malah banyak disalahgunakan. Berbagai gangguan menerjang dalam upaya memberikan pendidikan di masa ini. Pandemi ini menyebabkan segala sesuatu dikerjakan di rumah. Contohnya sekolah yang menerapkan sistem pembelajaran daring. Sistem pembelajaran ini dilakukan secara online atau daring, namun tidak semudah yang dibayangkan. Banyak tantangan dalam mengikuti pembelajaran. Di antaranya, pertama, mahasiswa lebih susah memahami materi yang telah diberikan. Kedua, koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi mahasiswa yang tempat tinggalnya sulit mengakses internet atau terpencil. Apalagi mahasiswa tersebut tempat tinggalnya di daerah perdesaan dan juga tidak semua orang bisa membeli paket internet. Karena dalam pembelajaran daring ini, kita lebih banyak menggunakan fasilitas internet atau kuota. Sehingga tugas-tugas yang diberikan guru dan penjelasan materi melalui video membuat mahasiswa harus belajar lebih keras. Karena dirasa pembelajaran daring kurang efektif, membuat mahasiswa kurang begitu memahami materi yang disampaikan. Meskipun begitu, mahasiswa bisa mempelajari kembali materi yang telah disampaikan, bisa mencari informasi dari internet, dan bisa mengerjakan latihan soal. Mahasiswa juga bisa mencari alternatif lain, seperti mencari wifi gratis ke perpustakaan terdekat.
Mahasiswa sering melakukan kesalahan, seperti pada saat pembelajaran daring adalah adanya godaan untuk mengakses media sosial, seperti menonton video, sosmed, bermain game, dan masih banyak lain lagi. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk berusaha fokus dan konsisten dalam pembelajaran daring, meskipun sedang berada di masa pandemi atau COVID-19. Dampak positif dari pembelajaran daring ini yaitu lebih menyenangkan, fleksibel, singkat, dan hemat waktu dibandingkan sekolah formal. Jadi, mahasiswa dapat mengkondisikan diri senyaman mungkin untuk belajar dengan efektif. Pembelajaran daring juga meluangkan banyak waktu untuk mahasiswa yang dapat digunakan untuk memahami kembali materi yang telah diberikan oleh guru maupun dosen. Dapat beristirahat, melakukan hobi dan aktivitas lainnya. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengatur jadwal kegiatan yang akan mereka lakukan. Tetapi banyak juga dampak negatif dari pandemi COVID-19 ini. Seperti tidak semua pelajar dapat belajar dengan efektif seperti di sekolah karena beberapa faktor seperti tidak konsentrasi dan kurang memahami materi. Kedua, banyak mahasiswa yang menyepelekan pendidikan saat masa pandemi seperti ini. Contohnya melakukan Zoom di tempat keramaian atau di luar rumah. Ketiga, mahasiswa menjadi malas membaca buku dan selalu bergantung kepada internet di masa depan atau masa yang akan datang. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengajak seluruh teman-teman agar jangan malas dan untuk selalu belajar di masa pandemi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.